Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan dan sedikit nanti praktik bagaimana jenis-jenis serangan yang ada di dalam kriptografi. Salah satunya jenis serangan berdasarkan keterlibatan penyerang dalam komunikasi pesan. Jadi berbicara keterlibatan penyerang dalam komunikasi pesan ini, bagaimana nanti seorang aktor atau attacker itu di dalam melakukan beberapa aktivitas ya, menggunakan teknik yang ada nanti di tipe ataupun jenis serangan itu. Nah, jenis serangan di dalam kriptografi berdasarkan keterlibatan penyerang dalam komunikasi pesan dibagi dua ya, jadi serangan pasif dan juga serangan aktif. Nah, di mana untuk serangan pasif ini, seorang aktor atau attacker itu hanya mengamati atau menyadap komunikasi tanpa melakukan perubahan semisal modifikasi gitu ya, paket data yang mungkin didapatkannya. Kemudian serangan aktif itu melibatkan penyerang yang secara langsung terlibat dalam komunikasi dengan tujuan ya, tujuan itu si victimsnya atau si targetnya ya, tujuannya nanti mengubah, menghapus atau menyisipkan ya data palsu dari si pengirim ke si penerima. Jadi selanjutnya di sini saya akan praktikkan nanti bagaimana serangan pasif itu salah satunya ya, menggunakan nanti teknik pengambilan paket atau paket snipping. Jadi kalau serangan pasif ini tadi yang dilakukan oleh si aktor atau si aktor malisius maksud saya atau si attacker ya. Jadi bagaimana dia memantau, tapi memantau itu dia akan mendapatkan, melihat ataupun mengumpulkan informasi ya. Nah, salah satunya itu informasi itu berupa kredensial ya, username dan password. Nah, di sini ada dua kategorinya untuk serangan pasif dan di antara dua ini juga masih banyak lagi ya. Tapi di sini secara umum itu ada penyadapan atau eavesdropping ini ya, kemudian pengambilan paket atau paket snipping. Jadi bagaimana pengambilan paket untuk menangkap dan menganalisis paket-paket data saat paket-paket tersebut berjalan melalui jaringan ya, dari jaringan dari sumber dari kita misalnya ke tujuan, misalnya kita mengakses platform-platform yang ada di internet, contohnya e-commerce gitu ya, atau perbankan ya. Jadi paket-paket itu yang disebut paket ya, yang kita kirimkan, yang kita lakukan transaksi ya, ketika kita mengakses platform. Tentu ketika kita mengakses platform itu, contohnya email gitu ya, itu kita memasukkan yang namanya kredensial berupa username dan password. Nah, jadi ketika kita memasukkan username dan password itu, ketika ada attacker yang setiap waktu selalu standby ya kalau di konektivitas atau di konektivitas internet itu, jadi bagaimana dia bisa melakukan teknik yang namanya pengambilan paket atau paket sniping ini ya, untuk menangkap, menganalisis ya, ataupun bisa melihat kredensial yang kita input di suatu platform ya. Nah, di sini contohnya, jadi nanti di sini ada laptop ya. Kita akses nanti protokol HTTP dengan port default yang 80 ya, port default dari HTTP ini. Jadi nanti kita bisa untuk koneksi ke internet bisa menggunakan jaringan Ethernet atau LAN ataupun kita bisa menggunakan jaringan wireless ya. Nah, di sini nanti saya menggunakan jaringan LAN ya. Jadi untuk tools yang kita gunakan untuk pengambilan paket atau paket snipping ini kita gunakan Wireshark. Nah, selain Wireshark ini ada beberapa lagi tools yang bisa kita gunakan seperti TCP/DAM, ada Etherchap ya, itu bisa kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan Wireshark. Jadi tahap pertama, di sini saya sudah install Wireshark-nya, silakan nanti di-install Wireshark. Kalau mau melihat, jadi di Wireshark itu lengkap ya, seluruh paket yang dikirim, diterima ya, itu bisa kita lihat melalui Wireshark. Nah, di sini saya coba akses Wireshark-nya.
Saya run administrator ya untuk Wireshark-nya. Nah, di sini di Wireshark ini kita bisa capture sesuai dengan koneksi yang kita bentuk ya, artinya ketika kita menggunakan LAN ataupun nirkabel atau wireless, nah nanti di interface itu yang kita capture. Nah, di sini saya menggunakan Ethernet ya, atau menggunakan LAN. Jadi nanti di Ethernet ini yang saya capture nantinya ya. Nah, di sini saya klik di sini, kemudian coba saya run ya. Nah, di sini sudah jalan untuk beberapa paket data ya, dari sumber ke tujuan, protokol yang digunakan, panjangnya data, info apa saja ya. Nah, kemudian di sini saya akan akses salah satu ini ya, untuk tes vulnerable. Di sini coba saya input misalnya passwordnya admin@gmail.com, saya masukkan passwordnya, kemudian saya login ya. Nah, di Wireshark bisa kita lihat ya, ini saya stop terlebih dahulu, kemudian saya akses tadi untuk protokolnya HTTP. Nah, di sini bisa kita lihat untuk melihat kredensial yang kita input tadi ya. Di sini bisa kita lihat di info post ini ya. Ini kita klik, kemudian ini saya serahkan terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di HTML from URL ini. Jadi di sini untuk username yang saya input tadi admin@gmail.com, passwordnya admin21. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk username dan password yang saya input tadi menggunakan tools Wireshark ini ya. Jadi kalau kita simpulkan dari serangan pasif ini, dengan hanya menggunakan tools Wireshark, kita bisa melihat ataupun mendapatkan informasi berupa kredensial dan password ya, kredensial username dan password untuk suatu laman ataupun situs yang ada di internet ya, ketika kita deteksi menggunakan tool Wireshark ini. Jadi salah satu serangan pasif yang bisa kita gunakan itu namanya tekniknya teknik paket sniffing atau teknik sniffing ya. Nah, toolsnya itu kita bisa gunakan Wireshark ini untuk melihat aktivitas suatu host atau user menuju ke internet itu ya, menggunakan protokol HTTP ya. Nah, cukup sekian ya. Silakan kalau ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.